Selamat siang. Ini kami dari kelompok 1 Jurukom. Kali ini kami akan mengerjakan tugas Markom untuk wawancara personal selling. Nama saya Nadia Agralia dan Saya Christian Tiredia. Mulu Cahyani. Jadi langsung saya mulai aja wawancaranya. Dulu kakaknya. Mungkin bisa perkenalan dulu dari Kak Chandranya sendiri. Oh iya, boleh perkenalan dulu dari Kak Chandranya. Ya, suara saya kedengaran kan? Iya, kedengaran. Oke, perkenalkan nama saya Chandra Gamar. Mahasiswa juga, masih sama-sama kalian, tapi beda semester, udah semester 5. Kuliahnya di Malang, dan jurusannya teologi. Terus, apa lagi ya? Sebagai Umur agen. enggak sih? Ya, dan selain saya selain saya kuliah, sampingan saya juga join dalam bisnis asuransi Prudential. Ya, itu aja. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama saya ingin bertanya, sejak kapan kakak join jadi sales promotion dari Prudential dan apa alasannya? Oke. Sejak saya join dari untuk masuk dalam agen asuransi Prudential itu waktu tahun 2021. Jadi masih awal-awal. Dan di bulan April situ saya joinnya pas pertengahan April, sekitar tanggal 20-an lah. Selesai saya join, saya pun ikut tes dulu. Alasan saya untuk join, alasan saya karena kebutuhan ekonomi. Itu. Dan yang kedua juga, alasan saya untuk join karena saya emang latar belakang adalah keluarga yang orang tua pengusaha, jadi dia pun tahu berdagang dan lain sebagainya. Jadi warisannya pengusaha itu turun juga di saya. Jadi itu yang buat saya juga pengen namanya berbisnis. Kenapa saya harus bisa join di dalam asuransi ini supaya saya bisa dapat pengalaman banyak, terus juga bisa dapat kayak penghasilan yang banyak, jadi tidak bergantung pada hanya sebagai gaji dan sebagainya. Seperti itu sih. Lalu apa mungkin ada keunggulan tersendiri dari Prudential ini? Keunggulan dari Prudentialnya ya. Keunggulannya sih pertama, income-nya itu besar. Nggak main-main saya. Kenapa saya mau join? Karena itu penghasilannya, income-nya tuh besar. Di perusahaan manapun nggak ada yang bisa semampu dia. Namanya asuransi Prudential bisa membayar orang 1 bulan 300 juta. Nah, keunggulan terakhirnya itu dia termasuk salah satu asuransi yang terbaik di Indonesia, nomor 1, terutama asuransi jiwanya. Nah, terus yang kedua dia salah satu terbaik juga di dunia, tapi nomor yang itu keunggulannya dari Kakak ini tuh ada keuntungan tersendiri nggak sih sebagai sales promotion Prudential ini? Jika memang ada, itu berupa apa? Kayak berupa dapat kayak apa atau bonusan apa? Kalau dari saya ya, karena saya juga baru pemula masuk, keuntungannya sih kita dapat penghasilan dari asuransi. Jadi keuntungannya bukan setiap bulan kita dapat, tergantung berapa banyak nasabah yang kita dapat. Jadi itu kalau kita misalnya dapat nasabahnya misalnya satu orang itu membayar preminya misalnya 500.000 per bulan, ya kalikan 10, itu bisa dapat sekitar 3 juta sampai 2 juta sampai 5 juta bisa. Jadi pendapatan kita bergantung kepada berapa banyak nasabah yang kita dapat. Nah itu. Terus yang kedua, itu yang aku dapat ya. Tapi kalau misalnya untuk dan lain sebagainya, untuk apa namanya tadi pertanyaannya apa?
keuntungan lain lagi ya, keuntungan lainnya. Nah, itu juga kita bisa dapat voucher untuk pergi ke luar negeri dari penghasilan yang kita dapat gitu. Jadi di dalam asuransi itu ada level per level. Jadi semakin dia naik level tinggi, semakin income-nya besar, semakin banyak dia pergi ke luar negerinya. Seperti itu sih. Gitu sih. Berarti bonusnya itu berupa aja gitu. Iya, bonusnya itu bisa ke dapat pertama income, kedua dia dapat bonus ke luar negeri. Kalau misalnya bonus ke luar negeri itu kan berupa uang. Jadi itu dia bisa pakai untuk pergi. Tapi kalau misalnya dia nggak pakai untuk pergi, dia bisa uang itu beli aset-aset untuk kebutuhannya. Ada cara atau strategi kakak ini dalam mempengaruhi keputusan pembelian terhadap konsumen nggak sih Kak? Bagaimana cara mempengaruhinya? Kalau cara mempengaruhinya, kalau kita di asuransi ya, diajarkan itu pertama, kalau misalnya kita mau targetkan misalnya si A untuk beli asuransi, kita harus tahu dulu kebutuhannya itu apa, latar background keluarganya itu seperti apa. Contohnya misalnya si A ini dia adalah orang yang pekerja keras, iya pastinya dia kerjanya sebagai PNS. Terus apakah dia punya penyakit dalam atau tidak, kita harus tahu dulu. Terus selain itu kita harus tahu berapa anaknya, berapa keluarganya. Kita udah tahu dulu apa latar belakang kehidupannya, baru kita bisa tahu, oh berarti dia ini cocoknya dipakai asuransi ini. Oh ya, dia ini cocoknya pakai asuransi misalnya jiwa bisa, pendidikan bisa, kesehatan bisa. Tergantung seberapa taunya kita kepada orang itu. Nah, baru kita bisa lakukan. Kedua, kita harus lakukan bukan langsung kita nembaknya langsung, ayo beli asuransi gini, enggak. Tapi kita harus lakukan hubungan dulu, relationship kita ke orang itu. Karena namanya orang mau beli asuransi, nggak mungkin langsung kita tembak beli, mereka langsung beli. Tetapi kita bangun hubungan dulu ke mereka rasa nyaman kepada kita. Tapi kita jangan dulu langsung bilang mereka beli, tetapi kita bisa simpan nomornya mereka ya, misalnya udah bangun hubungan. Kita posting lah keseharian kita dalam melakukan bisnis ini. Kita bisa promosi tentang produk-produknya dia media sosial, kita bisa promosi bukti-bukti klaimnya. Nah, pas orang itu si A itu lihat, oh ternyata dia ini kerja di asuransi ya. Nah, setidaknya kita belum menunjukkan kita adalah agent, tapi dia udah tahu dulu dari postingan kita misalnya. Nah, di situ baru kita langsung masuk, udah tahu latar belakangnya, keluarganya. Nah, baru kita mulai masuk dengan penjualan produk gitu sih. Tapi harus pertama bangun hubungan dulu. Dan yang kedua tahu latar belakang kehidupan mereka. Oke. Lanjut, Itu sih yang dari aku. Lanjut aku nanya ya Kak. Pertanyaannya tuh, Kakak biasanya jual asuransi jiwa dari Prudential ini kepada siapa, dan setiap kapan sih Kakak mulai mencari nasabah? Apalagi Kakak kan juga seorang mahasiswa kan. Nah, mungkin Kakak menyiapkan waktu-waktu tertentu di samping waktu kuliah Kakak untuk mencari nasabah, atau gimana caranya tuh? Jadi pertama aku tawar asuransi Prudential itu pertama kepada orang yang sudah bekerja. Poin pertama, karena kalau gak mungkin kan orang yang kita tawar dia bukan orang yang bekerja, terus uang bayar premi per bulannya siapa yang bayar? Jadi pertama orang yang sudah bekerja, orang yang harus ada uang. Nah itu. Terus kapan aku melakukannya ya dari semenjak aku sudah lulus ujian itu di bulan April, tapi yang aku start sih bulan Mei. Nah, setiap hari aku lakukan sih, tapi setiap hari itu bukan langsung aku tembak mereka langsung beli produk, tapi aku bangun hubungan dulu. Setelah bangun hubungan, dari sekian mungkin sebulan, aku tinggal tanya kabar dan lain sebagainya. Intinya bangun hubungan lah di situ. Nah, setelah bangun hubungan selesai, baru aku mulai menjual produk. Jadi setiap hari bisa ditargetkan berapa yang kita mau. Biasanya aku targetkan itu maksimal 5, minimal 3 orang. Nah, itu kepada orang yang sudah bekerja. Seperti itu sih. Nah, selanjutnya nih Kak, gimana sih cara Kakak itu membuat pelanggan mempercayai produk Prudential ini? Nah, sehingga mereka tuh tetap menggunakan produk yang Kakak jual, dan atau bahkan mereka melakukan pembelian berlanjut nih. Misalnya kayak hari ini si A beli dari Kakak buat dirinya sendiri, tapi karena dia percaya sama Kakak,
dia beli juga untuk keluarga-keluarganya. Nah, itu strategi apa? Mungkin kakak kasih apa gitu biar dia percaya, kayak testimonial atau kayak gimana, Kak? Oh ya, pastinya yang pertama sertifikat yang aku dapat ya, yang aku disahkan jadi agent gitu. Oh ini loh, kalau misalnya kamu nggak percaya aku adalah agent, aku kasih tunjuk buktinya. Nah setelah mereka melihat dari sertifikat itu, pasti pertamanya udah tahu, oh ya mereka udah percaya sedikit kan, intinya udah naik lah ya 50%. Nah terus yang kedua, aku selalu posting gitu loh. Jadi nggak melulu cuma hanya kasih tunjuk kita adalah agent dari sertifikat itu, tapi ada keseharian setiap hari yang kita lakukan. Biar mereka juga percaya kan sekarang kan teknologi semakin canggih. Jadi kita bisa membuka diri melalui sosial media, yaitu dengan memposting testimoni, bukti klaim orang mendapatkan resiko dan resikonya terbayar dari asuransi yang mereka pakai. Itu yang membuat mereka menjadi percaya kepada kita. Oh ternyata ini benar. Oh ya ternyata dia lakukan ini. Nah seperti itu sih. Jadi terpercaya gitu ya prudensialnya. Sangat terpercaya. Kira-kira ada target tertentu nggak sih Kak? Nah ini apa yang harus dijualnya gitu? Target tertentu untuk dijual ya. Target Ya, tertentu sih. dalam penjualan. Ini maksudnya target berupa hadiah atau target untuk kita dapat penghasilan atau Mencari target untuk nasabah. berapa orang yang kita dapat? Iya, kayak Mencari nasabah. Ya, penghasilan. Targetnya penghasilannya pasti ada lah ya. Maksudnya targetku ya inginnya ya seperti income-nya 300 juta gitu. Tapi itu memang harus butuh bayar harga ya. Maksudnya target yang kita dapat berarti mencari orang sebanyak-banyaknya. Bukan saja untuk membeli asuransi tetapi merekrut orang. Jadi di sampingannya kita menjual, sampingannya kita merekrut. Jadi kayak misalnya satu hari targetku misalnya 5 orang. Oh ya 3 orang aku cari untuk jual, aku cari untuk bangun hubungan, untuk target untuk mereka beli ya. 2 orang aku cari untuk rekrut. Tapi di dalam rekrut itu kita pun juga harus bangun hubungan. Nah setelah dapat 5 orang ini ya bisa lah tercapai untuk bisa dapat targetku. Targetku yang aku inginkan dalam 1 tahun ini 300 juta bisa terpenuhi dari 3 orang yang kita dapat untuk beli asuransi dan 2 orang dari rekrut. Bukan itu saja sih, maksudnya ini seumpama bisa lebih dari itu. Nah seperti itu sih. Jadi targetnya itu ditentukan pribadi ya, bukan dari perusahaan gitu. Nah ya perusahaan tuh terserah kamu mau cari berapa, seberapa banyak lo yang cari, terserah, dia nggak musing. Yang penting ada yang dapat. Kalau kamu misalnya kita pengen dapat hasil yang besar, berarti ya kita juga harus cari peluang yang besar gitu. Jadi prudensial itu terserah kamu. Kalau kamu cari dengan sesungguh hati dapatnya banyak, ya kamu penghasilannya banyak. Kalau kamu cari ya seadanya, ya udah seadanya yang kamu dapat. Jadi apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai, kayak gitu sih. Di tengah pandemi kayak sekarang ini, gimana cara kakak untuk memenuhi produk prudensial tersebut? Memenuhinya pastinya karena aku udah mulai dari pandemi, jadi bukan sebelum pandemi. Pastinya memenuhinya dengan cara komunikasi melalui media sosial, bisa Instagram, bisa Facebook, dan bisa WhatsApp. 3 cara itu yang aku biasa pakai untuk bisa memenuhinya. Itu sih cara-caranya. Ya pastinya bangun hubungan, cari orang, beli dan rekrut agar bisa mendapatkan income yang besar lah dari prudensial. Itu. Berarti kalau dibandingkan sama sebelum pandemi, penghasilan penjualan itu meningkat atau enggak sih? Dan kalau meningkat, malah lebih meningkat. Malah lebih meningkat di pandemi. Alasannya karena kan semua orang udah tahu kan namanya kesehatan itu sangat mahal. Itu pertama, banyak orang pakai asuransi karena mereka tahu namanya kalau orang udah sakit itu nggak ada biayanya yang murah.
contohnya dia tuh sakit jantung, dia harus pergi ke lab, 1 kali lab 700.000. Kalau dia nggak pakai asuransi, hitung 1 bulan 4 kali dia pergi, 700 kali 4 berapa? Udah banyak kan, yang harus keluar puluhan juta yang harus dia keluarkan. Jadi memang banyak orang kenapa di tengah pandemi ini asuransi naik, karena mereka tahu kalau mereka pakai uang sendiri, orang yang kaya pun bisa jatuh miskin secara tiba-tiba kalau nggak pakai asuransi. Jadi asuransi itu ibarat untuk dia menyediakan payung sebelum hujan. Ketika nanti dia tiba-tiba sakit, uang itu pun yang akan memegang kendali untuk membayar segala pengobatannya. Ya, seperti itu sih alasannya kenapa orang pakai. Karena biaya hidup sekarang udah mahal. Ya mungkin itu aja sih pertanyaan-pertanyaan dari kita Kak, dan mungkin saya ingin simpulkan dari hasil wawancara kita tadi, yaitu yang pertama, sales promotion itu adalah bentuk persuasi langsung melalui media insentif yang dapat diatur untuk merancang pembelian produk dengan segera dan atau untuk meningkatkan pembelian. Nah, di era sekarang ini sales itu juga memanfaatkan teknologi, tidak hanya harus mengunjungi calon pembeli secara langsung atau dengan tatap muka, melainkan juga kegiatan sales promotion ini memanfaatkan smartphone untuk berkomunikasi, misalnya melalui telepon atau video call untuk berkomunikasi, dan juga memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter sebagai alat promosi produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua, sebagai sales promotion itu tentunya harus memiliki skill yang memadai. Yang pertama itu seperti menguasai keunggulan produk seperti yang tadi Kak Chandra lakukan, menguasai produk prudensial, keunggulan produk prudensial, terus juga cakap berkomunikasi, dan yang ketiga mampu bernegosiasi, dan yang keempat itu mampu membangun hubungan interpersonal ya Kak dengan pelanggan. Nah, itu supaya nantinya bisa mempersuasi pembeli sehingga memperoleh target penjualan yang tinggi. Itu sih yang dapat saya simpulkan. Terima kasih untuk waktu yang sudah Kak Chandra luangkan bagi kita wawancarai, dan semoga sukses terus Kak di Prudensial. Terima kasih. Terima kasih Kak. Ya, guys. Maaf juga kalau ada salah Iya, terus maaf. tadi dapat telat. Maaf. Iya ya.